Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel properti pontianak.co.id. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan rumah subsidi dan perbedaan rumah komersil. Nah, untuk sahabat properti yang sudah stay menonton video ini, jangan lupa untuk di subscribe channel ini, karena kita akan membahas apa sih menjadi perbedaan rumah subsidi dan rumah komersil, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu rumah subsidi. Kita bersyukur dan beruntung kepada pemerintah karena selalu memberikan programnya yang terbaik buat kita. Yaitu yang pertama adalah programnya membuat atau menyediakan 1 juta rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang menjadi perbedaan rumah subsidi dan apa sih yang menjadi ciri-ciri dari rumah subsidi. Nah, yang pertama adalah harga rumah pasti. Yang pertama adalah harga rumah. Jadi harga rumahnya itu kemungkinan di harga 145 sampai harga 150. Ini adalah rumah ataupun plafon yang disediakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak perbankan. Yang pertama adalah harga rumah. Terus yang kedua adalah tipe rumah. Jadi rumah subsidi adalah rumah yang disediakan oleh developer ataupun bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah, adalah perumahan yang bertipe tipe 36, yaitu dengan ukuran 6 kali 6 meter seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah suku bunganya. Jadi suku bunganya tersendiri untuk rumah subsidi adalah 5% per tahunnya. Jadi ini adalah disubsidi sebagian oleh pemerintah. Jadi untuk suku bunganya 5% per tahun. Jadi misalnya angsurannya Bapak Ibu 913.000 dalam waktu sebulan, maka angsuran Bapak Ibu dengan angka seperti itu tetap sampai setahun. Jadi buat Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah mengalami kenaikan suku bunga. Jadi jawabannya adalah tidak. Jadi suku bunganya tetap di angka 5%. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu adalah fasilitas. Jadi rumah subsidi tidak memiliki fasilitas seperti perumahan-perumahan komersil. Jadi hanya memberikan bangun rumah, tapak rumah tipe 36, dan memberikan, biasanya developer memberikan sebuah fasilitas umum. Dan fasilitas umum itu kosong dan itu diberikan kepada warga yang sudah beli perumahannya, lalu bisa dimanfaatkan buat taman atau buat lapangan voli ataupun buat rumah ibadah. Nah, itu tidak diberikan fasilitas oleh developer atau pengembangnya dan pemerintah. Terus lalu yang kelima, ini juga menjadi salah satu ciri-ciri rumah subsidi. Kalau rumah subsidi itu terkenal dengan daerahnya cukup jauh, yaitu lokasinya jauh dari perkotaan, karena memang ya ini adalah rumah subsidi yang memang tipenya tipe kecil dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti itu, yaitu punya penghasilan, masyarakat yang punya penghasilan sekitar 4 juta ke bawah. Nah, itu adalah poin-poinnya ciri-ciri rumah subsidi. Lalu yang berikutnya adalah yang keenam. Yang keenam itu adalah jalan perumahan. Nah, biasanya untuk jalan perumahan tipe 36 untuk kompleksnya itu biasanya tidak menggunakan paving block, tapi melainkan jalan perumahan menggunakan cor beton atau menggunakan aspal. Nah, itulah ciri-ciri dari rumah subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi sahabat properti paham ya, itu adalah ciri-ciri untuk rumah subsidi. Nah, kali ini kita juga akan membahas apa sih menjadi perbedaan untuk rumah komersil. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama itu adalah harganya. Jadi untuk harganya sendiri itu sesuai dengan tipe. Misalnya tipenya harus tipe minimal itu tipe 45, dan harganya bukan di harga rumah subsidi ya, mungkin harganya bisa di angka 250 juta sampai ke atas, atau angkanya dari harga 160 juta sampai ke atas. Itu sudah menjadi patokan rumah komersil atau non subsidi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tipe bangunan. Jadi untuk rumah komersil atau tipe rumah non subsidi, yaitu rumah yang di atas tipe 36. Misalnya tipe 45 itu jatuhnya komersil atau non subsidi. Ya, nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini adalah suku bunga. Jadi Bapak, Ibu atau sahabat properti, untuk suku bunga sendiri untuk rumah non subsidi atau komersil itu bunganya cukup lumayan.
bukan 5%, tapi melainkan di angka biasanya 8 sampai 11% dalam waktu setahun, dan itu pun mengikuti suku bunga. Jadi suku bunganya berjalan, tidak flat. Nah, itu adalah beberapa poinnya. Yang ketiga, lalu yang keempat adalah fasilitasnya. Jadi untuk rumah komersil sendiri adalah rumah yang memang didesain untuk masyarakat yang punya penghasilan di atas 4 juta dengan suku bunga juga yang cukup lumayan, tapi dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas lengkap. Misalnya ini di dalamnya ada kolam, kemudian di dalamnya ada taman atau jogging track. Nah, itulah beberapa fasilitas-fasilitas dari rumah komersil. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang kelima. Jadi yang kelima adalah untuk rumah komersil atau non subsidi, ada lokasi yang strategis, biasanya dekat di kota, di pusat kota, di pinggir kota, seperti itu. Itu adalah lokasi-lokasi yang sangat strategis dengan harga tanah yang cukup sudah tinggi. Lalu yang keenam adalah jalan perumahan. Jalan perumahan sendiri untuk rumah komersil atau non subsidi biasanya menggunakan paving block, lebih rapi, lebih bagus, seperti itu. Jadi mungkin ini adalah perbedaan-perbedaan rumah komersil dan rumah subsidi. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi abang kakak, buat sahabat properti. Semoga menjadi gambaran, oh ternyata rumah subsidi seperti ini, oh rumah yang komersil itu seperti ini. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Dan jika memang ada pertanyaan ataupun yang mau didiskusikan, boleh di kolom komentar ini. Dan bagi abang kakak yang belum subscribe, saya sarankan untuk segera mensubscribe channel properti ini. Semoga kami terus berkembang, memberikan informasi-informasi dan tips kepada sahabat properti dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu men-share dan men-komen yang hal-hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.